Oke, baik, shalom. Kembali lagi dengan saya di tutorial kali ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Gibitri Utama Nomleni. Saya dari Prodi Teknik Informatika Strata 1 kelas A dengan NIM 19120016. Oke, baik. Jadi di sini saya akan membuat tutorial dari layanan Teachable Machine dengan pengenalan audio dari materi video yang sudah diberikan oleh Bapak dosen saya sendiri. Oke, jadi pada audio yang akan saya buat pada layanan Teachable Machine ini akan menjadi data latih yang bisa berformat MP3 atau WAV dengan durasi maksimal 3 detik setiap model audio. Oke, baik, langsung saja kita akan masuk pada aplikasi Google Chrome untuk kita memulai dengan layanan Teachable Machine. Oke, kita langsung saja masuk. Oke, kita cari Teachable Machine. Ya, sudah muncul seperti ini. Kemudian kita enter. Oke, hasilnya belum muncul, tampilannya belum muncul. Oke, sudah muncul seperti ini. Teman-teman dapat melihatnya. Oke, jadi untuk Teachable Machine yaitu dari Google Chrome. Jadi situs ini adalah situs open source yang dimana kita bisa membuat machine learning atau AI dalam pengenalan objek apapun, entah itu dari manusia, objek gerak, ataupun objek benda mati lainnya, ataupun berupa makanan, minuman, dan lain sebagainya juga bisa. Oke. Jadi tentunya di sini kita akan membutuhkan layanan ini, yaitu Teachable Machine. Di sini adalah layanan ini untuk kita memulai pengenalan atau pencocokannya. Nah, di sini saya akan review kembali sedikit dari Teachable Machine ini. Nah, di sini teman-teman dapat membacanya pada bagian ini yang saya blok ini. Oke. Jadi di sini dibaca atau diartikan sangat mudah menggunakan layanan ini untuk pembelajaran model yang bisa kita gambarkan di website nantinya ataupun aplikasi mobile dan lain sebagainya. Nah, di sini ada juga Corel, kemudian ada Frame, kemudian ada Node.js dan lain sebagainya. Oke, di sini saya hanya sebutkan 3 macam saja. Kemudian untuk gambar di samping, oke, seperti gambar manusia dan juga ada benda, yaitu seperti boneka, dan juga ada gambar manusia bergerak. Kemudian ada gambar audio. Oke, ini adalah gambar contoh yang akan saya buat tutorialnya. Oke, untuk kita masuk pada layanan Teachable Machine ini, pertama-tama kita langsung mengklik pada Get Start. Oke, sudah saya klik, masih loading, mohon kesabarannya. Oke, baik teman-teman, jadi di sini ada pilihan untuk kita dalam membuat project. Oke, jadi
pada soal yang diberikan oleh Bapak dosen saya itu memberikan contoh pada project image. Pada image project yang sudah dibuat tutorial kemudian dikirimkan dan sudah saya nonton, kemudian sudah saya praktekkan dan sudah saya simpan pada Google Drive yang ada. Oke. Dan di soalnya itu diminta untuk saya membuat suatu tutorial dari layanan Teachable Machine dengan pengenalan audio. Itu saya menggunakan project yang bagian kedua seperti ini yang sudah saya tunjukkan pada anak panah. Ini audio project. Oke, saya akan menggunakan audio project. Nah, pada audio project ini yang menjadi data latih bisa berformat audio yang berupa MP3 dan juga yang berupa WAV. Oke, jadi untuk durasinya itu yang diminta itu maksimal 3 detik untuk setiap model audionya. Nah, di sini model audio yang akan saya bikin itu diminta 3 model. Saya tambahkan 1 model atau 1 kelas. Untuk kelasnya ini nanti akan saya namakan judul audionya. Oke, kita masuk pada kelas yang pertama, background noise. Di sini saya tidak menggunakan upload, tapi saya menggunakan mic-nya saja. Saya langsung merekam suara audio yang sudah saya rekam pada smartphone atau handphone saya. Kemudian saya merekamnya langsung pada layanan Teachable Machine ini. Oke, baik teman-teman, jadi saya akan langsung merekam audionya. Oke, kita klik pada audionya. Di sini audionya itu diminta 3 detik saja.
Oke baik teman-teman, jadi untuk audionya sudah saya buat pada kelas yang pertama. Itu audionya sebanyak 20. Oke, jadi audionya itu suaranya satu saja, tapi saya ekstrak sampelnya menjadi 20. Kemudian pada kelas yang kedua juga begitu. Kemudian kita masuk pada kelas yang ketiga atau model yang ketiga, kita klik add kelas. Kita tambahkan satu kelas lagi seperti ini. Kemudian kita rekam satu suara lagi. Oke baik, sudah kita rekam, kemudian kita ekstrak sampel sebanyak 20 audio sampelnya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, pada kelas yang pertama rekaman audionya itu 3 detik. Kemudian untuk kelas yang kedua itu 2 detik, kelas yang ketiga juga 2 detik. Jadi dia tidak bisa sampai 3 detik ya, dia hanya batasnya 2 detik saja. Yang diminta oleh bapak dosen itu 3 detik, tapi sini tidak bisa. Saya juga baru belajar, jadi tidak tahu cara untuk memasukkan audio dengan maksimal durasinya itu 3 detik, dan juga berformat MP3 itu seperti apa. Ini saya masih memberikan contoh cara kerjanya yang saya pahami seperti apa. Oke, sudah seperti ini. Kemudian akan saya masuk pada cara yang berikut, yaitu saya akan masuk pada training. Itu saya akan train modelnya. Kemudian saya klik train model. Oke, untuk kita masuk pada training modelnya itu butuh proses yang cukup lama, karena dia merupakan suatu training model, jadi masih membutuhkan prosesnya. Nanti sudah jadi hasil proses training modelnya, maka kita akan masuk pada suatu preview untuk kita melihat kembali hasil dari proses trainingnya tadi yang sudah kita buat. Ada 3 kelas ya teman-teman. Jadi pada kelasnya ini tidak saya kasih namanya seperti biasa. Oke baik teman-teman, jadi mohon kesabarannya karena pada training modelnya itu cukup lama, jadi kita harus menunggu untuk hasil prosesnya. Oke baik teman-teman, jadi untuk training modelnya sudah saya buat dan sudah kita masuk pada previewnya. Oke, jadi untuk 3 model ini, model pertama itu adalah background noise. Ini tidak bisa diganti, nama filenya sudah begini. Kemudian untuk model yang kedua saya kasih nama suara 2. Kemudian yang ketiga saya kasih nama suara 3.
Oke, jadi pada 3 model ini sudah saya masukkan audionya. Itu audionya seperti ini. Dan audionya itu saya kasih durasinya 3 detik. Begitu pula sama dengan pada model yang kedua, suara yang kedua, dan juga model pada suara yang ketiga. Itu durasinya 3 detik semua. Oke, jadi sudah saya train model dan hasil previewnya sudah bisa jalan. Sekarang saya akan menyamakan model suaranya. Oke, untuk model suara yang pertama yaitu background noise. Oke teman-teman, jadi teman-teman dapat melihatnya pada bagian outputnya atau keluarannya. Ketika saya memutar audio yang sama pada saat saya merekam, maka dia akan muncul nilai 100% nya. Oke, seperti ini. Kemudian kita masuk pada suara yang kedua lagi. Oke, jadi untuk suara yang kedua ini dia berkisar dari 85 ya sampai 72%, 74% saja. Dia tidak mencapai 100. Mungkin karena durasinya tidak terlalu tinggi, jadi dia jalannya tidak terlalu cepat. Oke, sudah naik 94. Kemudian kita masuk pada suara yang ketiga. Oke, suara yang ketiga sudah teman-teman lihat 100%. Oke, jadi itu adalah hasil output dari sebuah preview audio yang sudah direkam, kemudian di training model, kemudian hasil previewnya seperti yang tadi. Oke, baik teman-teman, jadi penjelasannya sampai di sini. Kemudian kita akan menyimpan sebuah layanan TCBL Machine ini yang sudah kita buat atau yang sudah saya buat pada pengenalan audio. Jadi audio yang tadi saya rekam akan saya putar ulang, maka dia akan mengenal dan dia akan bernilai 100% pada hasil outputnya atau hasil keluarnya. Oke, jadi sudah selesai kita buat. Sekarang kita klik di sini untuk kita menyimpan prosesnya yang sudah kita kerjakan atau yang sudah saya kerjakan ini. Oke, kita pilih save project to drive. Jadi kita simpan project ini pada Google Drive yang ada. Di sini saya akan simpan pada Google Drive saya sendiri. Oke, untuk nama projectnya
projectnya di sini saya kasih tugas membuat teachable machine. Saya singkat saja TM. Tugas membuat teachable machine dengan pengenalan audio. Oke, di sini nama projectnya saya kasih huruf kapital semua. Oke, langsung saja kita pilih next. Oke, jadi dengan sendirinya proses yang tadi kita kerjakan sudah saya simpan. Sementara masih berjalan untuk proses save-nya atau simpannya. Oke teman-teman, jadi mohon kesabarannya karena agak lumayan lama untuk mengupload project pada Google Drive tersebut, atau kita men-save projectnya. Oke teman-teman, jadi sudah selesai. Di sini ada dua pilihan. Kita bisa langsung open in Drive atau kita langsung membuka projectnya tersebut, atau kita bisa kasih close kemudian kita masuk pada Google Drive untuk kita buka. Jadi di sini saya memilih open in Drive untuk saya membuka project yang sudah saya simpan, untuk saya memastikan apakah saya sudah selesai menyimpan projectnya atau belum. Oke, dengan sendirinya projectnya akan terbuka. Oke, mohon kesabarannya karena masih loading. Oke baik teman-teman, jadi untuk tampilannya yang kita buka itu dia akan muncul seperti ini ya, jadi berupa audio. Oke, mohon kesabarannya karena kita masih meloading project from Drive-nya.
Oke, baik teman-teman, jadi ini projectnya sudah terbuka. Dia akan terbuka kembali sama persis seperti yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, jadi audio sampelnya itu ada 21. Suaranya itu hanya satu saja, tapi itu saya ekstrak menjadi 21 audio. Itu untuk background noise-nya itu yang video audio pertama. Untuk audio kedua itu dia hanya 9 audio sampel saja. Begitu pula dengan audio yang ketiga atau suara yang ketiga, itu sampel audionya hanya 9. Oke, jadi kita coba men-training ulang modelnya. Oke teman-teman, jadi untuk training modelnya sudah selesai. Kita training modelnya. Sekarang kita akan melihat previewnya. Oke, mohon kesabarannya karena masih berjalan proses training modelnya. Oke, jadi untuk tampilan previewnya sudah muncul seperti ini. Oke, jadi di sini saya akan mencoba untuk memutar ulang audionya untuk kita membuat proses preview atau pengenalan dari audio tersebut. Oke, jadi untuk audio yang pertama yaitu background noise. Oke, dengan sendirinya dia akan 100% ya. Kemudian untuk suara yang kedua, oke, suara yang kedua ini ternyata dia ada pada suara yang ketiga. Coba kita tes putar audionya apakah sama. Oh, ternyata tidak sama ya. Oke, ini yang ketiga. Yang ketiga itu pas audionya mengenal kembali suaranya. Oke.
Oke, jadi untuk pengenalan audionya seperti itu. Jadi ketika kita putar audionya yang sudah kita rekam kembali, maka dia akan mengenal dan dia akan berubah menjadi 100%. Jadi untuk background noise itu sudah 100%. Suara yang ketiga juga. Suara yang kedua ini mungkin pada jaringan, jadi dia loading sehingga suaranya belum mengenal dengan jelas. Oke. Tapi pada penjelasan berikutnya itu dia sudah mengenal hingga 100% ya. Oke, baik teman-teman, jadi cukup sampai di sini tutorial yang saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ingin mau belajar tentang membuat suatu layanan dengan Decibel Machine dalam pengenalan audio ataupun pengenalan pose atau pada pengenalan image. Jadi teman-teman dapat melihat tutorial dari saya ini dan dapat menirunya. Oke, sekian dan terima kasih. Penjelasan yang saya sampaikan kurang dimengerti, saya mohon maaf dan akan disempurnakan oleh Bapak dosen. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.